Assalamualaikum. Halo Sobat Dapur Chef Kolot. Video kali ini saya akan membuat ayam bakar pedas manis ala Chef Kolot, yaitu ayam bakar yang diungkep dengan bumbu bacem, kemudian dioles dengan saus asam pedas manis. Adapun bahan-bahannya sebagai berikut. Baik, di sini ada 4 potong paha ayam ya, yang 1 ekor potong seperempat, beratnya 1 kilo. Jadi bahan ayam ini kita ungkep dengan bumbu bacem ya, itu basicnya bumbu putih yang ditambah air asam atau asam jawa, ditambahkan kecap, boleh nanti menggunakan air kelapa atau air putih. Jadi bahan-bahannya bawang merah 50 gram, bawang putih 25 gram, kemiri 5 gram, ketumbar 5 gram, gula merah 20 gram, lada 1 sendok teh atau setengah, asam jawa itu kita menggunakan 5 gram atau 1 sendok teh. Kemudian di sini ada rempah-rempahnya, yaitu lengkuas 20 gram. Kemudian di sini ada kunyit ya 5 gram. Sedikit aja kunyitnya. Ada daun salam, serai 2 batang, kecap manis, garam, penyedap, dan air. Boleh diganti menggunakan air kelapa. Itu 750 gram. Nanti kita ungkep ya. Sobat Chef Kolot, untuk sambalnya atau untuk olesan bakarannya, yaitu ini saya menggunakan cabai merah keriting 50 gram, cabai rawit merah 10 gram sesuai selera saja. Terus kemudian di sini ada bawang merah itu 10 gram, bawang putih 5 gram atau 2 siung saja. Di sini ada terasi bakar setengah sendok teh, jeruk limau nanti untuk finishing terakhir, gula merahnya 10 gram, tomatnya 1 buah. Ini dibuat menjadi sambal terasi. Oke, setelah menjadi sambal terasi, nanti sambal bakarannya atau sambal olesannya untuk ayam bakarnya adalah di sini ada saus tomat 2 sendok makan, saus sambal 1 sendok makan, dan kecap manis 3 sendok makan. Oke. Bahan-bahan untuk bumbu halusnya yaitu bawang merah yang kita sudah kupas, kita masukkan ke dalam blender. Kemudian kemiri yang sudah disangrai, ketumbar ya yang sudah disangrai juga kita gabung menjadi satu. Kemudian kita tambahkan sedikit air atau minyak. Kalau saya menggunakan air, nanti kita menumisnya memang sedikit agak lama. Oke, kita haluskan. Jangan lupa kunyitnya dimasukkan juga semuanya, kecuali lengkuas, serai, sama daun salam ya. Jika bumbunya sudah halus, kita tumis menggunakan rempah-rempahnya. Lengkuas kita geprek, serai, sama daun salamnya ya. Yuk kita tumis. Kemudian kita panaskan wajan, kita nyalakan kompor ya. Apinya api besar juga boleh untuk menumis. Kita tambahkan minyak kurang lebih 4 sendok makan untuk menumis bumbu bacemnya. Oke. Kemudian ketika sudah panas, kita masukkan. Kita tumis sampai matang. Kemudian kita siapkan rempah-rempahnya, kita masukkan lengkuas, daun salam. Nah, untuk serainya kita karena pendek, kita langsung aja kita aduk, kita tumis sampai wangi ya. Kita aduk lagi sampai benar-benar aroma bumbunya itu sudah matang. Ketika bumbunya sudah wangi dan keluar minyak ya, karena reduce-nya, kita masukkan ayamnya. Kita tumis dulu atau kita
matangkan bagian luar ayamnya sampai tercampur rata. Sampai bagian kulitnya si ayam ini perempat matang ya, karena dia akan mengeluarkan air. Jadi kita aduk-aduk aja terus, jangan campur air dulu. Ketika menggunakan ayam pejantan, sobat dapur juga boleh seperti ini metodenya. Nah, ketika seperti ini, baru kita tambahkan airnya. Semuanya ya, sampai terendam. Kita aduk lagi sampai rata, biar bumbunya merata di air dan ayam. Ketika sudah mendidih, kita masukkan asam jawa, kemudian kecap manis, ya, kecap manis jangan lupa. Kita aduk lagi sampai rata, kemudian kita tambahkan garam, lada, sama penyedap. Lada 2 sendok teh atau 1 ya, selera saja. Kemudian yang ini gula merah, kita masukin aja langsung. Garam 1 sendok teh. Kalau kurang rasa nanti kita bisa tambah lagi. Kemudian penyedapnya 1 sendok teh. Untuk tekstur rasa ayamnya itu ada sedikit gurih dan condong ke manis. Kita aduk lagi. Dan ini kita ungkap kurang lebih 25 menit, atau kalau kita menggunakan presto lebih cepat, karena ini ayam boiler ya. Dan bumbunya ini nanti kita buat sampai menyusut. Oke, ayamnya sudah mulai ini ya, mulai matang, kemudian airnya juga, air ungkapannya udah mulai menyusut. Kita kontrol rasa ya, jadi manis, gurihnya kita cek. Kalau misalkan kurang, selera teman-teman ya. Kalau saya ini nanti sampai kering banget airnya, biar benar-benar meresap di dalam dagingnya. Kemudian kita dinginkan, baru nanti kita goreng atau mau kita bakar. Nah, sambil menunggu ayam matang, sambil mengungkep, kita menumis sambal terasinya ya. Oke, siapkan teflon atau wajan ya. Kemudian kita nyalakan kompornya sampai panas, baru kita tumis sambelannya. Nggak perlu di potek-potek, atau mau dipotek juga boleh, atau dibagi 2. Tambahin lagi sambal terasi, cabai rawit ya, cabai rawit, kemudian bawang merah, bawang putih. Kita aduk lagi, goyang-goyang. Kemudian ini ada terasi yang sudah dibakar, kita masukin lagi nggak apa-apa, dan tomat yang udah dibelah 2. Tumis sampai layu. Hati-hati, biasanya dia suka meletak-letak ya. Dan ini sambal terasinya udah mulai layu ya, semua bahannya nih, ada tomatnya udah mulai layu, kemudian cabenya.
nanti kita ulek chopper atau di blender kasar ya, terserah sobat dapur chef kolot. Peralatan yang ada di rumah apa itu gunakan saja. Kita matikan kompornya, kita nunggu dingin, kemudian ini kita blender, chopper atau diulek sesuka hati aja. Oke. Oke, kemudian bahan sambal terasi yang sudah kita tumis kita masukkan ke dalam chopper atau blender ya, suka-suka saja. Kalau misalkan porsinya banyak boleh chopper atau blender, kalau sedikit diulek aja ya. Tambahkan gula merah. Cukup, jangan terlalu halus. Seperti ini. Kemudian kita tumis kembali. Kemudian kita nyalakan kompor. Kita menggunakan teflon yang bekas menumis. Kemudian kita tambahkan atau kita masukkan sambal terasi yang sudah kita haluskan. Kita masak sebentar saja. Kemudian kita bumbuin ya, kita sesenin. Penyedap setengah sendok teh, garam 3/4 sendok teh, kemudian kita kasih gula pasir 1 sendok teh. Kita aduk. Di sini kita boleh tambahkan minyak. Ketika sudah dingin nanti kita kasih jeruk limau. Tapi tetap ya harus dicoba ya. Dicoba dulu tes rasanya. Ini saya tambahkan lagi penyedap sama gula pasir. Jadi gula pasirnya kurang lebih 1 sendok makan. Karena ini udah pedas banget. Pedas bro. Aduk lagi. Jangan sampai terlalu gosong. Cukup, kita matikan. Jika udah dingin kita tambahkan peresan air jeruk limau 1 buah. Sip. Aduk lagi. Pokoknya teksturnya sedikit agak ada minyaknya ya, jangan terlalu kering untuk buat sambalnya. Ini udah jadi sambal terasi ya, sambal terasi goreng. Ini basicnya, jadi kita bisa berkreasi untuk bakaran. Kemudian kita lihat lagi ke samping nih, ayamnya udah mulai airnya ya, air ungkapannya udah mulai mengental. Tuh, kemudian ini karena ini ayamnya besar jadi agak lama proses matangnya. Nah sekarang kita bikin saus bakarannya. Kita ambil 1 sendok makan sambal terasi, kemudian kita tambahkan saus tomat ya 2 sendok atau nanti sesuai selera saja, yang penting ini racikannya. Kemudian saus sambal untuk menambah lebih pedasnya, jadi ada asam, pedas, dan manisnya ini ada di kecap ya. Nanti resepnya ada di kolom deskripsi ya, saya buat. Nah, ketiga bahan ini atau keempat ya, 4 bahan sambal terasi, kecap, saus tomat, saus sambal ya. Jadi kita aduk ini rata terus. Ya. Nah ini ayam yang sudah diungkep sampai menyusut ya. Tuh.
sampai menyusut. Nah, hancur sampai menyusut. Kemudian kita bakar di pan grill atau di arang nantinya. Kalau kita mau ada usaha, kita pakai arang lebih enak. Kita panaskan dulu untuk pan grillnya, kemudian kita olesi minyak goreng aja. Sip. Nah, ketika pannya udah panas, kita bakar. Sip. Kemudian kita bakar. Nah, kita bakar, kemudian ini saya yang pakai potong pahanya jadi bagi dua ya. Nanti sisanya buat makan besok. Ya, kita bisa simpan di dalam kulkas. Nah, kita bakar. Nah, ketika sudah mulai gosong kayak gini, kita kasihin aja saus bakaran ini, saus sambal ya, saus manis pedas. Biasanya saya bilang ini waktu di tempat kerjaan dulu bilangnya ayam bakar Suminten, Mbok Suminten, karena ini resep dari Mbok. Nah, ini ayamnya sudah matang, dan ini bumbu olesannya masih sisa. Kemudian ayamnya nggak saya bakar semuanya karena buat makan besok-besok bisa disimpan ya buat anak atau keluarga. Kemudian sambal terasi juga masih bisa disimpan. Ini sambal terasinya nih ya, jadi kita bisa simpan di taruh wadah Tupperware atau tempat wadah tertutup ya. Kita simpan di chiller atau kulkas. Oke, tinggal kita sajikan saja ayam bakarnya. Kita menggunakan selada keriting, tomat, kemudian kita kasih alas untuk ayamnya, potongan kol ya, biar cerah warnanya. Ini bisa buat menu box ya, menu box prasmanan juga boleh, atau ya ala carte juga boleh. Ayamnya di paha ini, kemudian kita tambahkan lagi saus olesannya ya, nggak apa-apa, lebih banyak lagi nggak apa-apa. Ini bisa mewakilkan sambal terasinya, atau mau dipisah dengan tempat sambal terpisah juga boleh. Dan kita tambahkan jeruk limau ya untuk mempercantik. Ya, terima kasih telah menonton video kali ini. Silakan mencoba membuat ulang lagi, dan ini bisa menjadi ide jualan ya, ayam bakar manis asam pedas. Terserah mau ganti namanya, yang penting kalian bisa mempraktekannya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye.